Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga kita berkumpul di sekolah kita ini. Salawat beriringan salam, tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam yang belum berilmu pengetahuan kepada alam yang serba canggih seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu guru kita, pendidik generasi penerus bangsa yang sangat peduli akan murid-muridnya. Baiklah, saya di sini akan bersama rekan-rekan Bapak Asril dan Bapak Ihsan akan memberikan tentang materi mengenai budaya positif. Di sini kami bukan mengajari Bapak Ibu, tetapi kami di sini berbagi praktik baik apa yang telah kami dapatkan. Sebelum kita mulai ke acara selanjutnya, biasanya kita sebelum mengadakan pembelajaran kita mengadakan briefing dulu ya Bapak Ibu ya. Karena kita tadi sudah makan snack berat, nah sekarang kita bergoyang dulu. Bergoyang. Untuk itu Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Kita olah-olah dulu ya Bapak Ibu ya. Ada sedar Bapak Ibu? Soalnya dalam biasanya kalau di masa-masa pelatihan jam-jam ini merupakan jam yang lumayan agak rawan bagi kita semua. Baiklah Bapak Ibu, di dalam tombol bawahnya. tujuan pendidikan, di sini saya akan menyampaikan tujuan pendidikan sesuai dengan Ki Hajar Dewantara, yang mana tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki laku hidupnya dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak. Di sini Ki Hajar Dewantara memisalkan kalau kita guru ini diibaratkan sebagai seorang petani. Kemudian sekolah kira-kira sebagai apa Bapak Ibu? Kalau Bapak pengawas kita tadi mengibaratkan guru sebagai seorang sopir dan anak-anak sebagai penumpangnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, guru adalah sebagai petani dan sekolah adalah lahannya. Berarti anak murid kita adalah bibit atau benih yang akan kita tanam. Jika si petani ingin menanam jagung di sebuah lahan yang telah disediakan, walaupun lahan tersebut masih gersang, kurang bagus, tetapi jika diberi perawatan yang baik
terjadi pada bibit tersebut, Bapak Ibu? Tumbuh dengan subur. Ya, otomatis nanti bibit itu pasti akan tumbuh dengan subur. Demikian dengan sebaliknya, jika bibit atau benih yang berkualitas ditanami di tempat yang kurang bagus, dirawat dengan kurang bagus juga, dengan kurang kasih sayang, otomatis nanti bibit itu akan tumbuh tidak optimal, ya, karena kurangnya kasih sayang, kurangnya perawatan. Nah, itu semua diibaratkan pada sekolah kita. Hendaknya sekolah itu merupakan tempat yang aman, tempat yang menyenangkan bagi peserta didik kita, sehingga mereka bersemangat untuk pergi ke sekolah untuk menimba ilmu, ya, bukan sebaliknya. Mereka tidak bersemangat pergi ke sekolah walaupun mereka memiliki potensi yang sangat bagus. Dengan adanya kerjasama, dengan adanya kolaborasi antar warga sekolah, semua itu akan mengakibatkan akan timbulnya karakter-karakter baik bagi warga sekolah, dan karakter-karakter baik itu akan menimbulkan kebiasaan-kebiasaan baik sehingga membentuk budaya positif di sekolah kita. Konsep inti budaya positif itu adalah yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan. Yang kedua ada teori motivasi, yang hukuman dan penghargaan. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol guru. Dan yang keenam segitiga restitusi. Sebelum kita mulai ke konsep inti yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, kita masuk dulu ke perubahan paradigma baru, di mana dulu ada stimulus respon. Sekarang stimulus respon itu diganti menjadi teori kontrol. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan mereka mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap murid. Kemudian, ini perubahan paradigmanya. Kalau tadi kita bergoyang, sekarang saya meminta Bapak Ibu, kita duduk berpasang-pasangan satu meja. Tolong ibu-ibu menentukan salah satunya untuk mengepal tangan kita. Yang satu mengepal tangannya. Ya. Sudah Bapak Ibu ditentukan siapa yang akan mengepal tangan? Ya, satu orang aja Bu, berpasangan. Dan sekarang Ibu, Bapak yang mengepalkan tangannya, coba Bapak Ibu bayangkan jika dalam kepalan tangan Bapak Ibu ini berisi sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Mungkin itu berupa emas, mungkin itu berupa berlian, atau di dalam kepalan tangan kita ini anak-anak yang kita sayangi. Coba Bapak Ibu bayangkan, ya, Bapak Ibu kepal tangannya dengan kuat, dengan
ingin menjadi apa mereka. Kita hanya bisa memberikan motivasi-motivasi ya, yang secara ekstrinsik kepada murid-murid kita. Ini dia, Dr. William Blazer mengatakan, perubahan belajar dari stimulus respon yang harus diganti menjadi stimulus kontrol itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Ya, jadi seperti yang tadi, kita tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika mereka tidak ingin melakukannya, bagaimanapun cara kita untuk membentuk mereka. Kemudian, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jika ini digunakan terus-menerus, maka anak murid kita akan menuju identitas gagal diri mereka. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, seperti tadi, yang mengontrol diri kita sendiri adalah diri kita sendiri. Ini dia, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana pandangan kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia, dan ubahlah paradigma kita demi murid-murid kita. Ini dia perubahan antara stimulus respon dan teori kontrol. Pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sementara perubahan di teori kontrol itu, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, itu stimulus respon. Sementara pada teori kontrol yang diterapkan sekarang ini, semua perilaku itu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus responnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sementara teori kontrol lebih kolaborasi, bekerja sama, menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrol, model berpikir menang, menang, dan menang. Masuk kita ke materi tentang disiplin positif. Kita sering mendengar kata disiplin, kita sering mengucapkan kata disiplin. Kira-kira apa makna disiplin itu menurut Bapak Ibu semuanya? Apakah kita menerapkan disiplin di sekolah kita? Apakah kita menerapkan disiplin di kelas kita? Ya, sekarang apa makna disiplin itu? Oke, mematuhi peraturan, tepat waktu, kata ibu kita. Ada yang lain, Bapak Ibu?
diri kita atau motivasi eksternal. Kita membutuhkan dorongan dari orang lain untuk menumbuhkan rasa disiplin dari dalam diri kita. Menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada dalam suasana yang merdeka. Jika kita tidak bisa menumbuhkan rasa disiplin dalam diri kita, maka dibutuhkan orang lain untuk mendorong rasa disiplin itu. Tujuan kita sebagai seorang pendidik adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kira-kira Bapak Ibu lebih sayang, lebih menyukai anak-anak yang disiplin atau tidak? Jawaban kita pasti sama, kita lebih perhatian pada anak yang disiplin, ya. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Setiap kita itu pasti memiliki sifat-sifat positif. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila, kalimat yang tidak asing bagi kita. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu tahu akan profil pelajar Pancasila ini. Kalau nyanyinya hafal tidak Bapak Ibu? Ayo bisa kita coba bernyanyi bersama-sama tentang profil pelajar Pancasila? Ayo, sambil tepuk tangan ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkejiwaan moral, gotong royong mandiri, kreatif dan kenal berpikir. Terima kasih Bapak Ibu ya atas telah bersedia meluarkan suara merdunya. Contoh nilai kebajikan pada murid kita. Apakah murid kita memiliki rasa toleransi? Iya. Rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Tetapi terkadang semua itu seakan hilang jika mereka melakukan kesalahan. Benar tidak Bapak Ibu? Ini dia. Kita pergi ke sekolah. Sebagai seorang guru, Bapak Ibu pasti hadir tepat waktu di dalam kelas. Kira-kira motivasi apa yang mendasari tindakan Bapak Ibu itu untuk hadir tepat waktu di dalam kelas? Apa kira-kira motivasinya? Yang pertama, apakah takut akan kepala sekolah? Apakah ingin dipuji? Apakah ingin memberikan contoh yang baik pada murid-muridnya? Iya. Bertanggung jawab, kata Ibu Kepala Sekolah kita. Kita sebagai yang ditiru otomatis memberikan sesuatu hal yang baik bagi peserta didiknya. Ini dia, motivasi perilaku manusia. Motivasi ini ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pernah kita seperti itu Bapak Ibu?
Pernah ada kita kira-kira bentuk tuh? Daripada dihukum, kok aja lah ya, walaupun badan sakit-sakit seketek. Oh, lega, alhamdulillah. Kalau anak kita bagaimana Bapak Ibu? Pernah tidak kira-kira seperti itu? Iya, apalagi buat PR ya. Abu PR sembarang kebu aja lah yang penting ya. Gue daripada bekokonnya. Menyapu olah alay deko ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dalam hatinya murid kita itu bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Hadiah apa yang akan saya dapatkan jika saya berhasil memenangkan tugas terbaik untuk saat ini? Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Ya, mereka bertanya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Menurut Bapak Ibu, 3 teori motivasi ini, motivasi apa yang paling baik yang kita lakukan? Nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Iya, menghargai diri kita sendiri. Kira-kira menghargai diri kita sendiri ini motivasi apa yang muncul Bapak Ibu? Benar sekali, ini adalah motivasi internal. Motivasi nomor 1, apa itu? Eksternal. Yang kedua, eksternal juga. 1, 2 itu berupa motivasi eksternal, yang ketiga motivasi internal. Motivasi itu adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan untuk tujuan tertentu. Ya, motivasi seperti yang kita bicarakan sebelumnya ada 2, ada motivasi eksternal dan internal. Kemudian, pernahkah murid-murid kita melakukan pelanggaran Bapak Ibu? Pernah. Ya, kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan jika murid kita melakukan pelanggaran? Gimana Ibu? Dinasehati, ya apalagi kira-kira? Memberi hukuman yang sesuai, apalagi kira-kira? Ya, ini dia. Ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Kalau kita memberikan hukuman, itu akan membuat identitas gagal murid-murid kita. Semua yang menyakitkan harus terjadi. Kira-kira dihukum itu enak? Tidak Bapak Ibu? Tidak. Walaupun memang benar kita yang salah. Tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Bahkan terkadang ada murid yang dendam secara tidak langsung dalam dirinya. Kemudian korban mendapatkan keadilan. Murid atau anak akan tersakiti, perilaku pasif agresif meningkat, kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jika konsekuensi itu identitas sukses, semua harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu pendek, korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kemudian ini yang ketiga, restitusi. Restitusi merupakan pilihan. Ya, di sana kita nanti kita mendengar nanti ulasan dari Bapak Ihsan lebih lanjutnya mengenai restitusi. Jadi perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu hukuman bersifat satu arah. Apakah ada hukuman kita yang terencana Bapak Ibu? Tidak, semua hukuman itu dadakan atau tiba-tiba. Murid tidak tahu yang akan terjadi. Apalagi kalau mereka ada kasus di sekolah, mengganggu temannya. Beko tahu-tahu lah kok naik hukum. Kemudian hukuman itu seringkali berupa hukuman fisik atau psikis. Jika konsekuensi itu biasanya terencana atau disepakati sesuai aturan kelas dan aturan sekolah.
sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru, berarti ada kesepakatan. Murid dibuat tidak nyaman, tetap aja dibuat tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Jika restitusi bersifat satu arah, tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu akan terjadi. Ini lebih, kalau restitusi itu lebih mereka menyadari akan kesalahan mereka, Bapak Ibu. Perbedaan kasus murid yang datang terlambat ke sekolah. Hukuman. Walaupun ada mungkin yang melakukan hal seperti itu, ada yang tidak. Murid disuruh berdiri di depan kelas. Pernahkah Bapak Ibu? Pernah. Guru marah ke murid, kemudian disuruh menulis, "Saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali." Itu contoh hukuman. Kemudian contoh konsekuensi, guru memberikan konsekuensi berada di dalam kelas selama jam istirahat berlangsung jika mereka terlambat ke sekolah. Jika itu adanya kesepakatan. Kemudian guru tegas dan murid menghormati peraturan. Restitusi, guru menanyai keyakinan kelas yang telah disepakati dan guru membantu menyelesaikan masalah. Murid terbuka dan menghormati dirinya dan orang lain. Tidak dulu ya. Next aja ya. Nah, sekarang mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Kira-kira itu bentuk konsekuensi atau hukuman, Bapak Ibu? Itu dalam bentuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan. Itu hukuman. Membersihkan coretan yang ada di buku temannya. Itu hukuman apa konsekuensi? Nah, apa itu kira-kira? Kita lihat, itu adalah konsekuensi akibat mengotorkan buku temannya, maka dia wajib membersihkan, bertanggung jawab. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki. Itu hukuman juga. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol oleh konsekuensi. Itu adalah konsekuensi. Ternyata Bapak Ibu sudah sangat paham akan perbedaan hukuman dan konsekuensi. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi itu adalah sebuah cara menanamkan disiplin pada murid dengan mereka mengakui kesalahan mereka sendiri dengan motivasi internal. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat sesuai dengan Gosen 2004. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, menguatkan dan fokus pada solusi. Yang kedua, fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang ketiga, bukan menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Yang keempat, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tawaran, bukan paksaan, kita memberikan tawaran. Memperbaiki hubungan. Dan yang terakhir, menuntun untuk melihat ke dalam diri murid itu sendiri. Nah, ini. Apakah Bapak Ibu pernah memberikan hadiah kepada muridnya? Pasti pernah. Walaupun hanya sebuah pensil, permen, buku tulis, dan sebagainya. Kira-kira memberikan penghargaan itu baik atau tidak, Bapak Ibu?
Baik? Ya, ini dia. Penghargaan atau hukuman merupakan cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Penghargaan itu jika dikatakan secara global itu tidak baik dilakukan, Bapak Ibu. Penghargaan memiliki dampak yang kurang baik. Di antaranya, penghargaan itu bisa menurunkan kualitas. Yang kedua, penghargaan itu bisa mematikan kreativitas. Di mana jika ada sebuah penilaian, dan biasanya itu dalam seni ya, dengan tema-tema tertentu, maka mereka tidak bisa mengembangkan apa yang potensi yang mereka miliki karena ada batasan-batasan tertentu untuk mendapatkan hadiah atau penghargaan. Kemudian penghargaan itu menghukum. Contohnya apa? Dalam perengkingan di kelas kita. Anak yang biasanya juara 1 sekarang juara 2. Itu otomatis mereka akan terhukum secara psikis mereka. Apalagi dengan anak-anak kita yang memiliki potensi akademik yang kurang, Bapak Ibu. Jangan lehe belajar, tidak kena juara. Pasti ada rasa seperti itu pada diri mereka. Kan juara kan itu-itunya. Iya, tidak pernah tidak Bapak Ibu mendengar hal-hal seperti itu? Iya, benar sekali Ibu kita. Makanya sekarang di kurikulum Merdeka tidak dibenarkan memberi ranking-perankingan di kelas ataupun di sekolah. Dihukum oleh penghargaan saat kita berulang kali menjadikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab dalam mempelajari sesuatu yang baru. Kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau memilihnya. Penghargaan atau hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk mempelajari yang sesungguhnya. Pengaruh dari penghargaan itu, yang pertama ada jangka pendek dan jangka panjangnya. Penghargaan tidak efektif, penghargaan bisa merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan menghukum. Berarti sekarang saya meminta kepada Bapak Ibu semuanya, kita bersama untuk membangkitkan motivasi. Apa yang harus dibangkitkan pada murid-murid kita, Bapak Ibu? Motivasi internal apa eksternal? Motivasi internal. Cukup sekian pembahasan saya mengenai disiplin positif dan nilai kebajikan. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Asri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu kepala sekolah yang selalu kita hormati, kemudian juga kepada Bapak dan Ibu yang hadir pada kegiatan desiminasi di Kombel Gugus 6 Marapalang hari ini. Kami 3 orang yang minta izin kepada Bapak dan Ibu untuk menyampaikan materi disiplin positif atau budaya positif pada hari ini. Dan kesemua materi di kurikulum Merdeka itu sesuai dengan namanya, Merdeka. Pertama, mulai dari diri. Kemudian eksplorasi konsep, dia akan berketerkaitan nanti konsep-konsep yang ada disampaikan oleh kami bertiga. Yang mana di budaya positif adalah bagaimana kita membudayakan, membiasakan hal-hal yang bersifat positif di sekolah. Walaupun dari dulu awal kita sebagai murid pun sudah dilakukan oleh guru-guru kita, tapi kini terus kita lanjutkan sesuai dengan kodrat zaman peserta didik kita di hari ini yang kekinian. Tantangannya yang begitu besar, begitu berat, dan mesti dirangkul dengan baik. Tuntunan kita yang sangat diperlukan. Lanjut Bu ya. Baiklah Bapak dan Ibu, kita dengarkan dulu sedikit tentang
Coba kita bergerak bibir, lihat ke layar. Bahas cara menggerakkan bibir. Volume, ya volume. Jadi. Ada volume. Oh, udah nyambung kita. Ya lanjut. Ya, sama-sama Bu ya. Kita nyanyi Kampung Nan Jawa di Mato. Kampung Nan Jawa di Mato. Gunung santai batu lirih dan kawan-kawan lamo sangke basul yang sulit pandu duanya nantelo suko gotong royong susah samo-samo diraso dan takkan maju kampung takkan maju kampung Indo ayah desa donyo rasona imbau dan pulang dan takkan maju kampung. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Kita telah menyanyikan lagu Kampung Nan Jawa di Mato. 5 kebutuhan dasar manusia. Kalau dulu kita mengkaji kebutuhan itu kebutuhan pokok yang namanya primer, kemudian tambahan sekunder, dan yang ketiga tersier. Yang pokok itu 3, sandang, pangan, papan. Kemudian yang tambahan yang menambah daripada itu. Lebih ketek janjangnya. Tapi kalau yang tersier itu yang istimewa, jarang didapatkan, lebih yang brilian begitu. Sekarang ada 5 kebutuhan dasar manusia yang kita fokuskan di dalam kegiatan hari ini. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup. Di sini kita bertahan hidup itu tentu kebutuhan dasar yang biasa kita kenal itu. Pertama, tentang makan. Kalau kurang makan, kurang tenaga, kurang pikiran. Begitu juga pakaian. Kalau pakaiannya kurang bagus, percaya dirinya kurang. Bapak dan Ibu kalau datang ke sini jilbabnya kencong atau tidak tepat, merasa percaya diri apa tidak? Tentu saja tidak percaya diri. Kemudian masalah keamanan dan kesehatan. Kok kelilipan mata ya Bu ya? Kelilipan mata kita. Masuk sesuatu yang kecil saja ke dalam mata, niscaya terganggulah kelihatan. Kita penuhi itu. Kita cari jalan bagaimana mengeluarkan debu yang masuk ke mata itu sehingga kebutuhan kita terpenuhi. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kalau tiba siko di SDN 05 Batu Belek, kita hadir di sini, tapi tidak disapa oleh guru atau kepala sekolah kita di sini. Mang Budwi Senyo, kilo-kilo perasaan kita buat, tentu kita akan merasa tidak dihargai. Nah, langsung kita voting mungkin tidak enak di sini, saya akan pulang. Ya, gitu saja mungkin. Yang ketiga, penguasaan. Penguasaan ini bukan saja menyangkut titel, bukan jadi presiden saja, gubernur atau kepala keluarga, tetapi bagaimana harga diri dan keinginan untuk dianggap. Walaupun kita berada di tempat yang tinggi atau rendah kelasnya, yang jelas kita ada, dirasa ada diri kita di situ. Ya, umpama barisan tidak lengkap barisan kalau tak ada kita. Umpama makan juga tidak lengkap
kalau tidak ada air, kalau kita berperan sebagai air. Lah makan, kemudian tak ada yang menghanyutkan ke dalam kerongkongan. Nah, itu umpama. Yang berikutnya kebebasan. Ini merdeka, kebebasan. Bagaimana mandiri, memiliki pilihan sendiri. Kemudian kita mencoba hal baru yang mampu mengendalikan arah bagaimana diri kita. Nanti juga begitu kita di sekolah, kita memahami budaya positif ini, kita cari sendiri bagaimana kita menyampaikan atau mengaplikasikannya di sekolah kita masing-masing. Sehingga nanti tujuan pendidikan menuntun kodrat anak itu sesuai kodrat zaman dan alam itu bisa terlaksana dengan baik. Kemudian yang kelima, kebutuhan dasar manusia adalah kesenangan. Ini sudah biasa ya. Kita hidup tujuannya adalah mencari bahagia. Senang dilambangkan dengan senyum, sedih dilambangkan dengan tangis atau merenung biasanya. Bermain, berhumor, antusiasme, dan tertawa. Malahan kalau kita tertawa itu sudah kebahagiaan yang lebih atau lebih tinggi. Coba kita tertawa 3 macam dulu. Tahu? Ya, yang pakai huruf I dulu. 1, 2, 3. Iya, yang pakai huruf A. Iya, bagus. Terakhir yang huruf E. Iya, terima kasih. Semoga tetap bahagia. Kemudian ini motivasi perilaku manusia. Tadi sudah kami sampaikan, setiap materi itu saling berkaitan. Tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Zulnil tadi ya, bahwa ada motivasi perilaku manusia itu untuk menghindari hukuman, gak nyaman, lari dari kenyataan. Ya, kemudian untuk mendapatkan imbalan. Ibarat kalau kita di sawah kuyun, namanya Bu ya, merangkul kepada diri sendiri. Mana yang lama awak bagian amplop kepada orang lain yang berisi uang daripada menerima hadiah, Bu? Mana lama hati? Menerima hadiah. Kemudian motivasi yang itu yang kedua tadi dari luar. Sekarang yang dari dalam diri, yaitu motivasi yang memang lahir dari hati dan pikiran kita. Ya, jadi inilah yang perlu kita tanamkan. Kemudian tadi disampaikan juga tentang kebutuhan dasar, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kali ini saya menyampaikan hanya bedanya saja. Kalau hukuman itu seakan-akan tiba-tiba ya, hukuman. Dan kepada orang yang mendapatkan hukumannya itu akan timbul rasa tidak enak atau rasa dendam, rasa benci, kecewa, dan lain-lain. Sedangkan konsekuensi, orang akan berpikir karena harus menyepakati segala sesuatu. Disepakati, kadang berat harus disepakati juga, ringan harus disepakati juga. Pernah Bapak dan Ibu menjual kendaraan, menjual sepeda, motor, mobil, atau membeli? Pernah ya? Kalau harganya itu sesuai dengan harga kita senang melepasnya. Tapi kalau harganya itu kurang sesuai dengan pikiran kita, maka hati berat. Hati sudah jatuh kepada barang itu, tahu-tahu kita merasa berat. Dikorek kantong, rasa-rasanya berat memberikannya. Kemudian restitusi. Restitusi ini adalah bagaimana kalau di sekolah memperbaiki diri murid itu dari kesalahannya, dari yang dia lakukan. Ini menyangkut nanti dengan yang akan dibahas oleh Pak Ihsan setelah ini, yaitu tentang keyakinan kelas. Nanti kita akan mengadakan dulu kesepakatan kelas namanya, Ibu ya. Kesepakatan kelas. Sekarang kita rubah namanya dengan keyakinan kelas. Hal-hal baik apa yang diyakini oleh peserta didik kita di sekolah bersama kita. Mungkin di kelas dan secara umumnya di sekolah kita. Lanjut, Bu. Ini posisi kontrol guru. Kita sebagai guru sudah pernah mungkin kita lakukan kelima-limanya ini.
tapi entah mana yang paling dominan. Kita bacakan satu persatu ya. Pertama, penghukum. Ini tegas biasanya, matanya melotot, tangan menunjuk. Ya, hei kamu, begitu bahasanya. Tidak, hai nak, kamu. Tidak ada begitu. Apalagi lebih bakiri, hai nak, kamu. Tidak ada begitu ya. Tapi langsung. Kemudian membuat merasa bersalah. Karena kita menyampaikan kalimat ini dengan rasa yang datar, mungkin kaitkan dengan orang-orang yang berjasa pada diri anak ini, maka dia seakan-akan merasa bersalah. Kalau bahasa kitanya ya, lah payah ma anak ma bekojo di sawah, aiku yang anak kerajuan, lain berbeda lah suatu. Begitu. Mungkin. Kemudian dengan posisi kontrol guru sebagai teman, dibawa anak itu sebagai ibaratnya teman sebaya. Berikutnya sebagai pemantau, bukan pemantau dari jauh, tapi pemantau dari dekat. Bukan sekedar memantau saja, tapi sampai komunikasi juga dengan anak. Dan terakhir adalah sebagai manajer. Kalau lah terbayang manajer, kita terbayang apa Bu? Perusahaan kita akan berhasil jika manajerialnya bagus. Jadi sekolah atau kelas kita atau mapel yang kita ajarkan ataupun sebagai apapun kita di sekolah akan berhasil kalau manajerialnya bagus. Next. Kita dengarkan sedikit 5 posisi kontrol yang disampaikan oleh melalui Kemendikbud ya Bu. Ya. Nah, baiklah. Di sini next saja Bu. Ini contoh ya, contoh sedikit bagaimana orang yang sebagai penghukum. Nanti kita cobakan ya Ibu ya, Bapak kita cobakan. Kita pahami dulu. Ya, kita pahami dulu. Adi yang terlambat datang ke sekolah. Jadi namanya Adi. Ini sebagai penghukum gurunya ya. Nada suara tinggi, bahasa tubuhnya itu matanya melotot dan jari menunjuk serta menghardik. Tidak bisa pula kita mencontohkan karena itu membuat suasana kurang bagus. Iya. Ya. Di sini kata-katanya terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Kalau di awak namun siko merutok ya, rutok ya. Di sini kata-kata kasar, kata-kata yang begitu menyentuh hati tapi tidak menyenangkan pikiran itu membuahkan hasil kemungkinan murid melawan atau marah dan mendendam. Kemudian awas denda jadi polisi dan tangko. Itu contoh ya. Biasa jadi sesudah kembali duduk murid tersebut akan mencoret-coret bukunya untuk melampiaskan sakit hati. Next Bu. Kemudian ini membuat rasa bersalah. Ya, nada suaranya memang saja biasa, halus, sedih. Bahasa tubuhnya itu ibarat merasa kecewa. Pada anak, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya sayang? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali dengan kamu. Gitu disampaikan. Dengan rasa gitu, anak merasa bersalah kepada ibu gurunya atau kepada bapak gurunya. Sehingga anak atau murid akan merasa dirinya itu telah mengecewakan gurunya. Dengan rasa kecewa itu, mungkinkah pelajaran atau pembelajaran akan berlangsung dengan baik pada diri anak kita? Tentu saja tidak. Mungkin dia butuh waktu dulu untuk kembali semangat seperti yang tadi. Lanjut Bu. Kemudian kontrol guru yang ketiga sebagai teman.
Nada suara ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid. Ini seakan-akan murid dirangkul ya. Contoh, Adi, ayolah bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Jadi akrab bahasanya. Ya, sambil tertawa ringan atau senyum yang terulas di bibir kita. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk sana. Nanti Pak Guru bantu kamu ini. Senyum-senyum saja guru kepadanya. Jadi anak merasa di sini dengan gurunya itu tidak merasa dimarahi, ya. Nah, tapi sebagai teman, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Tanya sedikit Bapak dan Ibu, mana enak senang anak pada kita atau tidak senang? Nah, enak Pak berteman atau ditakuti oleh anak? Nah, berteman ya. Jadi sebagian karena anak ini satu kelas mempunyai dia sifat karakter masing-masing, tentu dengan masing-masingnya nanti juga kita bedakan cara untuk menghadapinya. Tapi kontrol guru yang paling benar nanti kita lihat setelah yang berikut. Lanjut Bu. Kemudian sebagai pemantau, ini berbicara juga Bu, nada suaranya datar, bahasa tubuhnya yang formal. Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai pelajaran? Umpamanya Bu ya. Jadi bertanya ke anak tuh, kapan mulai? Tentu Adi menjawab dia, tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Tanya. Kemudian dijawab oleh Adi, paham Pak, saya harus tinggal di dalam kelas selama jam istirahat, yaitu 15 menit. Balik 15 menit, karena 15 menit terlambatnya. Jadi itu konsekuensi yang diberikan. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, tidak marah dan juga tidak sedih. Nah, dia membuat anak tetap tidak nyaman ya, tidak nyaman. Yaitu temannya pergi keluar main, dapat jajan, dapat bermain, sedangkan dia harus duduk di kelas untuk melanjutkan pekerjaannya yang tertunda. Lanjut sebagai manajer. Nah, ini nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Apa kata guru? Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Ditanya. Maka Adi menjawab, tahu Pak, jam 7. Guru melanjutkan, ya jadi kamu terlambat, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah, supaya dia tidak terlambat lagi, tanyakan kepada si Adi anak ini, bagaimana supaya tidak terlambat lagi. Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Itu yang pertama. Mungkin juga bisa kalau dia punya jam alarm di rumah, dia bisa saja menjawab, Adi Pak, di HP atau di jam saya ada alarm Pak. Saya akan setel supaya bangun pagi, bangun lebih awal dan akan cepat hadir ke sekolah. Ditanya oleh guru lagi nanti itu. Ditanya oleh guru, kalau kamu lupa nyetel alarm, adakah di rumahmu yang akan membantu kamu, membangun kamu? Ada jawabnya, karena saya tidak tinggal sendiri, adakah kakak saya yang akan membangunkan saya? Dijawab lagi oleh Pak Guru, kalau kakak kamu juga lupa atau tertidur, siapa lagi? Ada ibu Pak. Oh, kalau begitu tak apa-apa, nanti semoga saja kamu tak terlambat lagi. Dengan manajer yang begitu dilakukan oleh guru, tentu anak merasa bertanggung jawab atas apa yang disampaikan oleh Pak Guru tadi. Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus. Jangan kita seakan-akan tidak marah, tapi jangan kita seakan-akan marah ataupun seakan-akan tidak marah.
itu akan membuat anak kurang percaya atau kurang yakin. Tidak perlu marah itu. Dan apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid. Pegang pinggang lo seketiknya. Coba diulang bisa. Kalau laku gertakan atau ancaman begitu akan menyinggung kepada anak. Kemudian bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya. Kalau dia itu, namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar sendiri dari permasalahannya. Jadi murid diberikan kebebasan mencari jalan keluar, tapi tetap tujuannya adalah dalam kebaikan atau budaya positif. Yang kembali saya Bu Sano, tolong bagi itu. Ini ada belangko untuk satu kelas setiap fase. Tolong ibu dan bapak lihat apa kira-kira pemahaman kita tentang posisi kontrol guru di dalam menangani atau menghadapi siswa di sekolah. Memang habis. Itu kita mau buka. Yang di atas itu nanti bapak dan ibu kasih saja garis kemana sesuainya perilaku itu. Ya, kemana sesuainya perilaku yang ada di situ. Ya, kita mulai ya. Kalimat yang diucapkan guru nih sudah sampai semuanya, Bu, Pak. Berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas. Coba ibu, bapak tarik garis kemana pemahaman yang ada pada diri kita, kelompok kelas kita. Kemudian yang kedua, kesekian kali ibu sudah ingatkan, kamu senang ya melihat ibu terus-terusan bertindak seperti ini? Tarik juga. Tolong ibu tarik garis kemana arahnya posisi kontrol guru. Yang ketiga, ayo dong kami kerjakan tugas. Nanti kalau sudah selesai kita main game. Ini, wah terasa ya. Langsung tarik garis. Yang keempat, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Ya, kemana posisi kontrolnya? Ya. Yang kelima, apakah kamu tahu kesalahanmu? Keyakinan sekolah apa yang kamu langgar? Dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Sudah selesai, Bu? Sudah. Sudah ya? Ya. Sekarang di sini kita akan bertanya satu. Yang nomor 1 mana kelas 1 fase A? Ya, sudah ngisi, Bu? Nah, apa isinya, Bu? Penghukum. Karena anak disuruh di sini berdiri sebelah kaki. Iya, dipegang lagi nanti. Ya, lebih berat rasanya pegang kuping. Itu sebagai penghukum. Kemudian oleh guru agama yang kedua atau guru PAI, kesekian kali ibu sudah ingatkan, kamu senang melihat ibu terus-terusan seperti ini. Apa jawabannya, Bu?
Apa Bu? Pembuat rasa bersalah. Terima kasih, sudah bagus pemahaman Ibu ya. Kemudian kepada Bapak atau Ibu operator di sana. Ya. Oh ya. Oh, yang Pak CC ya. Pak CC kelas 6. Ayo dong, kamu mengerjakan tugasnya nanti. Kalau sudah selesai kita main games. Apa itu? Teman, bagus. Sekarang kelas 2. Kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Apa? Pemantau. Sekarang kelas 5 juga lagi. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Keyakinan sekolah apa yang kamu langgar? Dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Manajer. Terima kasih. Berikan aplaus dulu untuk kita bersama. Terus kita ke bawah. Ini langsung ditulis ya Ibu ya. Pak, tulis. Nah, bagaimana posisi kontrol sesuai dengan kalimat yang disampaikan oleh guru pada contoh ini. Yang pertama, aku kecewa sekali dengan kamu. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Ayolah lakukan demi Bapak dan Ibu. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Coba Bapak Ibu tulis ya. Tadi kita hanya memberi garis, sekarang kita tulis posisi kontrol apa. Ya, tadi menjodohkan, sekarang diisikan lagi ya. Nah. Sudah ya Pak, Bu? Sudah. Nah, begini lagi. Sekarang saya minta satu orang yang mau menyampaikan saat ke depan. Ada Ibu yang mau membantu? Ya, ya Bu, silakan Bu. Ya, silakan Bu. Ibu yang baca Quran tadi Bu ya? Ya. Bu Rahma, silakan Bu. Ya, kita dengarkan bersama Ibu, apakah sudah sama jawaban Ibu dengan jawaban kita? Ya, Bu Rahma dengan jawaban kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jawaban pertanyaan pertama, aku kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi kontrolnya pembuat rasa bersalah. Benar nggak Ibu Bapak? Ya. Lanjut nomor 2. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Punishment ya, menghukum. Kemudian nomor 3. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Kebetulan beda Pak. Beda ya? Beda. Gimana bedanya? Antara manajer, pemantau. Nah, mana yang beda? Coba bacakan. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Pemantau ya. Kemudian nomor 4, ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu. Ini teman ya. Terakhir, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Ya, manajer ya. Itu Pak, terima kasih. Ya. Berikan aplaus untuk Ibu Rahma. Ya, itu sudah disampaikan oleh Ibu Rahma. Kita lihat di layar ya Bu ya. Aku kecewa sekali denganmu. Next Bu El. Ya, pembuat merasa bersalah.
Lanjut Bu Il, ini posisi kontrol apa aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Hukum. Iya, penghukum, pemberi hukuman. Kemudian kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Iya, manajer. Next Bu El. Kemudian ayolah lakukan demi bapak atau ibu. Ini teman. Kemudian kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Iya, pemantau. Itulah pemahaman kita tentang 5 posisi kontrol. Semoga kalau menurut Bapak dan Ibu, mana yang lebih baik kita pilih? Sebagai manajer. Ditanya lagi kepada Bapak dan Ibu, mana yang lebih ringan dan lebih mudah dilakukan? Menghukum ya Bu ya. Lebih ringan, lebih mudah. Menghukum tinggal lagi ya. Kamu terlambat ya. Ya, silakan lari keliling lapangan gitu aja ya. Tapi yang paling berbekas baik yaitu sebagai manajer. Dan ini disampaikan sebagai salam sehat dan bahagia ya Bu ya. Semoga tadi kita ingin selalu bahagia. Terima kasih atas perhatian, maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Bapak Ihsan kami silakan. Berarti Ibu masih konsentrasi ya. Langsung saja Ibu. Sekarang kita berbicara tentang masalah keyakinan kelas. Masing-masing kita mungkin sudah membuat baik di sekolah ataupun di kelas, sudah membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas. Nah, kenapa bergeser jadi dari kesepakatan menjadi keyakinan? Iko kelas berapa, Bu? Kelas 3. Nah, yang di lokal kita ini kelas berapa? Kelas 3. Nah, di sudut situ kita sudah melihat ada kesepakatan kelas 3 SDN 05 Batu Bule. Masuk ke kelas tepat waktu dan berbagai macamnya. Pernah enggak Bapak dan Ibu berpikir, merefleksi diri kita, ketika anak salah, wak bongien, sesudah itu ya nyo. Iya Bu. Jadi Bu, tu bawa lagi. Ndak kau ulang lagi Bu. Berhari tolok aja Bu. Berhari tolok ya. Dalam hitungan jam. Pernah ndak ibu-ibu mencari istilah hambonya itu? Ada anak yang Abu Lahabnya di sekolah. Ada Abu Lahabnya. Inyo kainyo jo. Labangki muak, ya enggak? Yang labangki muak awak deh yo. Dinasihati olah, dipilin talingolah, dijujuin kopololah, disuruh keluar lah. Nah, jujur pernah enggak Ibu? Pernah enggak? Pernah, Ambo pun pernah. Lakukan kekerasan fisik sengaja atau tidak sengaja dengan anak, pernah enggak? Pasti pernah. Pertanyaannya, efektifkah atau tidak? Efektif atau tidak? Tidak, ini yang berkaitan dengan yang dibahas dengan Pak Asril dan Bu Il tadi. Teori kebutuhan dasar manusia dan posisi kontrol. Nah, sekarang kita lihat. Kenapa kita katakan perlu adanya namanya sebuah keyakinan? Bu Ibu, sholat itu dia, Bu? Yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dak adohna orang mencolek Ibu, sholat je, Bu. Baik. Dak dipujina dek suami le sholat je, Bu. Baik. Nah, dak diagih mana hadiah dek suami le sholat je gitu. Baik, karena apa?
keyakinan. Apa hubungannya dengan peraturan? Pernah enggak Ibu, pernah orang berkata seperti ini, seluruh peraturan dibuat untuk dilanggar. Pernah enggak? Pernah enggak? Peraturan dibuat untuk dilanggar. Contoh saja dek gitu, nan pakai kendaraan ba dek pakai helm bu ibu ke sekolah. Hah? Mangga razia ndak orang disimpang. Enggak. Dia ada pakai helm ke sekolah. Menyelamatkan diri. Ada nilai yang kita yakini. Apa? Keselamatan. Razia mana orang nggak pakai helm enggak? Pakai. Ada mana polisi pakai helmnya enggak? Pakai deh apa? Keyakinan, keselamatan. Nilai ini yang harus ditumbuhkan di dalam kelas. Nah, itunya. Tumbuhkan keyakinan anak bahwasanya inyo babu eko untung ndak inyo, ada untungnya ndak tawa ada tapi untuk inyo. Nah, inilah hubungannya tadi dengan permasalahan yang punishment reward tadi. Kalau anak ndak yakin dengan apa yang nyo kerajon di sekolah, anak yang rajin bu agi hadiah. Coba ndak agi hadiah sekali di surat. Kurang semangatnya. Atau ada anak yang rajin yang patuh, bagi reward, kalah dek kawannya. Kecewa enggaknya? Kecewa karena dia tadi membutuhkan hadiah. Motivasinya tadi ekstrinsik. Nah, makanya perlu menumbuhkan yang namanya sebuah keyakinan di kelas. Keyakinan itu adalah keyakinan yang disepakati bersama antar guru dan siswa dan itu mengandung nilai-nilai universal. Nah, nilai-nilai universal. Apa hubungannya dengan keyakinan kelas? Nah, ini dia. Hubungannya dengan peraturan kelas, kesepakatan dan peraturan. Kalau peraturan konotasinya adalah konsekuensi. Kode etik itu konsekuensi. Dilakukan, kita aman. Tidak dilakukan, kita mendapat hukuman. Itu yang dinamakan dengan konsekuensi. Kalau keyakinan itu sudah tumbuh, berarti itu yang tumbuh adalah dalam dirinya sendiri. Nah, paham kita Ibu-Ibu sampai sini? Kenapa pentingnya keyakinan itu? Paham gitu? Bapak penting jo anak-anak kita buat keyakinan bahasamu supaya kita bisa berjalan seiring seirama. Ketika ibu menegakkan peraturan, anak tak dongkol. Nak, keyakinan kita apa? Nak, kesepakatan kita bahasamu apa? Tak perlu ejang-ejang talingo le dah. Waang jo, kau jo. Ginyak cepet. Rubah lagi. Nak, keyakinan kita apa? Nak, yang kita kesepakati bahasamu apa? Itu fungsinya yang namanya keyakinan. Bacaronyo, nah. Oke. Keyakinan kelas ini dibuat setiap kelas. Nah, contohnya saja. Memang berdasar dari kesepakatan peraturan kelas. Nah, kira-kira kesepakatan kelas itu sama-sama. Pertama, tak boleh terlambat, Pak. Yang kedua, tak boleh makan, Pak. Ketiga, tak boleh menggola-gola kawan, Pak. Yang kelima, tak boleh. Kodok-kodok izin, Pak. Pasti kalau kita buat pasti itu otomatis anak tu kan. Apa nak? Lanjutnya apa? Oke, catat saudanya. Sekarang setelah dapat peraturan yang new kita buat bahasamu tadi lah sama-sama jona. Kau tak boleh. Tak boleh ambil punya kawan, tak boleh menggola-gola kawan, tak boleh membuli kawan. Catat. Kemudian rubah dia menjadi kalimat positif. Itu kuncinya. Jangan memaki kawan. Rubah menjadi kalimat positif dulu. Berkatalah yang sopan dan lembut. Nah,
Kok bahasa anak-anak kita Pak Ibu membuat. Kemudian dilarang keluar tanpa permisi. Ubah menjadi izin dulu sebelum keluar. Ubah. Nah, kemudian sudah itu. Nah, setelah kita keyakinan kelas tadi kita buat, kita buat yanglah kalimat positif tadi, rangkum menjadi nilai-nilai. Kamu tidak usah terfokus ke slide, Ibu. Karena slide-nya itu banyak mana, jadi mau jelaskan saja. Kan ada peraturan tadi. Lah kita buat menjadi kalimat positif. Alah, carilah dari kalimat positif itu nilai-nilai universal yang kita sepakati bersama-sama. Berbicara dengan sopan lembut berarti apa nilainya? Saling menghormati. Yang kedua apa leh? Datang tepat waktu berarti nilainya apa? Disiplin. Nah. Membuang sampah pada tempatnya berarti nilai menjaga kebersihan. Ini nilai universal nah, Bu? Ini nilai yang berlaku umum enggak? Iya. Kenapa kita buat kesepakatan itu dalam bentuk keyakinan? Karena kalau kesepakatan, peraturan itu banyak. Jadi undang-undang dehnya. Pasal 1, ini ikut. Pasal 2, ikut. Pasal 3, ikut. Pon yang anak. Tapi kalaulah bentuk keyakinan, apapun yang dilakukan oleh anak itu bisa kita kaitkan dengan keyakinan. Ada anak ada anak menyebut nama pak kawannya. Kalau kesepakatan yang kita buat, Pak, patang awak sepakat tak boleh menyebut golek kawan dah. Kini awak nyebut nama pak, masalah awak. Itu kalau kesepakatan. Tapi kalau nilai keyakinan yang kita terapkan, apa keyakinan kita bersama nak? Setiap orang harus dihormati. Masuk? Masuk. Itulah yang dinamakan dengan keyakinan. Inilah yang dimaksud dengan keyakinan kelas yang harus kita buat untuk memperbaiki perilaku siswa. Ini hubungannya tadi dengan yang disampaikan Pak As dan Bu Il tadi. Posisi kontrol guru sebagai manajer, pahami kebutuhan murid. Nah, jadi ini gampang. Dan ternyata memang ini Bapak dan Ibu, anak-anak yang terkadang maaf konotasinya itu mungkin kita anggap nakal, dan inyo Abu Lahabnya kita aku, mungkin kadang-kadang kebutuhannya tidak terpenuhi dek itu. Kebutuhannya itu ingin didengarkan. Kebutuhannya itu ingin dilibatkan dalam mengambil keputusan. Kebutuhannya itu ingin inyo tuh bebas terhadap dirinya surang. Iya enggak? Tapi kalau kebebasan dia itu sudah kita ikat dengan keyakinan bersama, sejalan enggak jawab? Sejalan. Amba dah mengalami ibu, ada anak itu yang gila bobongian jauh. Energi yang habis, ambolot ya, energi habis, besoknya nanti itu leh. Lama coba berbicara dengan seperti seorang manajer, membolak-balikkan dengannya. Dan ternyata lebih mudah dikondisikan dengan seperti itu. Daripada dibongian di ori-ori. Daripada dihukum. Lebih bagus, lebih enak kalau kita memahami kebutuhannya. Inilah yang kita lanjutkan nanti dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi, kalau dulu kita berbicara permasalahannya itu adalah tentang konsekuensi dan hukuman, kita ubah paradigma kita menjadi segitiga restitusi. Memang borek Bapak Ibu, dek kojo kita banyak. Kadang-kadang anak baulah yang pertama kita lakukan. Nah, balik kita ke menjadi penghukum tadi. Kodak balik kita menjadi pembuat rasa bersalah tadi. Anggang jo, waang jo, kakak aja masukkan kulit. Atau punya, nih, kau lari ke lapangan talu, kau ambil sampah lu. Kembali kita ke habitat itu.
Apakah kita orang sempurna? Tidak, kita berproses. Nah, maka di sini kita rubah menjadi segitiga restitusi. Oke, langsung saja, Ibu. Oke, contoh penerapan segitiga restitusi. Oke. Kalau kasus ikuan nak mengadu, Bu Ibu, ana pertama Bu lakukan. Mau ngidak? Membongin pajana ngecek tak otak apa dah? Iya ndak? Iya itu yang pertama ndak? Badek bacirinya muncung lah. Iya ndak? Oh, dari itu ndak? Nah, kecenderungan kita seperti itu ndak? Nah, atau kadang-kadang gitu, oh dena, badek mau itu bana muncul nah, sayangnya ibu, anak ibu sayangnya, badek sampai itu bana kawan nah, iya ndak? Nah, oke. Segitiga restitusi itu ada 3 tahapan, oke. Stabilkan identitas. Jana, kira-kira itu jana mengapa info itu? Nah, tadi terang ada apa? Jana, Yulia, sedang ada masalah ya? Kira-kira apa masalahnya tadi Jana? Yulia itu disenggol kata ibu ada apa? Itu banyak Yes. Berarti tanpa sengaja Yulia menyenggol ketabinan Jana ya. Tapi sakit hati Jana mana? Yo. Nah masalahnya sakit hati itu biasa, namanya kita manusia. Satu orang pasti pernah sakit hati ya. Pak pun pernah sakit hati, Jana pun pernah sakit hati, Yulia pun mungkin pernah sakit hati. Satu orang pernah sakit hati ya kan? Nah, tapi ya validasi tindakan yang salah. Model tadi itu menurut Jana itu pantas nggak? Tidak pantas ya. Berarti tidak pantas ya. Nah, petang kira-kira apa keyakinan kelas yang Allah itu buat kemudian tak Jana lakukan kira-kira. Saling menghargai. Berarti penting nggak saling menghargai itu deh Jana? Iya, berarti sadar Jana ya ada kesalahan Jana di situ. Ya, jadi Jana mengakui, saya mengakui ada kesalahan. Nah, ini apa salah Jana? Oke, berkata dasar mengecek kasar kemudian. Nah, dia tidak sakit hati, Jana kemudian mengeluarkan kata-kata kasar, kemudian telah sadar kita punya kesalahan, bertentangan dengan keyakinan kita bagaimana. Nah, jadi Jana kini kira-kira yang akan Jana lakukan, meminta maaf untuk memperbaikinya, ya. Saya minta maaf ke Julia. Kemudian sesudah itu balik. Oke, kawan balik jadi dia. Sudah itu. Kawan yang lain bagaimana? Berkata kasar sudah. Nah, kawan lain berarti Jana. Kawan lain apa kata-katanya? Oke, Jana lah. Kamu mengakui kesalahan dan kamu memperbaikinya ya. Sesudah itu langsung Jana meminta maaf ke Yulia.
sepakat? Tadi setuju? Ada terdekat mana? Nah, dari dalam hati lah. Nah, iya. Kalau itu silakan. Terima kasih Jana. Dan anak sesudah itu boleh kembali ke kelas dan berjana ya. Nah, sampai ke situ kita bahas ya kamu. Oke, sampai ke situ gitu loh, Bu. Nah, kira-kira model itu anak diperlakukan senang enggak ini, Bu? Senang. Atau ibu-ibu model itu diperlakukan di kepala sekolah senang enggak, Bu? Senang. Ada gitu. Iku gitu telambe. Nah, tidak alhamdulillah gugus senang. Insyaallah kepala sekolahnya bagus-bagus, hebat-hebat. Nah, alhamdulillah, Bu. Nah, ini yang dikatakan dengan keyakinan tadi, segitiga restitusi tadi. Ketika anak membuat salah, ketika anak melakukan sesuatu yang melanggar keyakinan, stabil kan ini dulu, Bu. Stabil kan ini dulu. Balik ke apa tadi? Teori kebutuhan dasar manusia tadi. Kadang ya awak model itu dek paling walita. Kadang model itu awak dek butuh dihargai. Kadang awak melakukan sesuatu mungkin dek karena kurang kasih sayang di rumah, awak bolen di rumah, ya enggak? Stabil kan ini dulu. Stabil kan anak itu dulu. Cari kebutuhan ini. Tidak masalah anak-anak wadeko mungkin dek di rumah sama anak sibuk. Tidak datang ke sekolah sehingga tadi tidak sempat sama awak menyiapkan baju, terlambat anak. Ini itu enggak? Kadang-kadang anak kan terlambat, ada amaknya, awak salah nih, awak maki-maki, ribu gitu. Nah, stabil kan dulu. Kadang ada anak dan menangi kawannya dek di gola-golanya dek. Mungkin dia dek sakit hati ke kawannya. Karena anak kita berbeda. Iko kontrol emosinya bagus. Iko dan kontrol emosinya anak aku dan di rumah dek gilokan tangannya di rumah. Jadi di sekolah emosinya tidak stabil. Stabil kan ini dulu. Sesudah itu baru validasi tindakannya yang salah. Ayo tuh, stabilkan dulu inyo. Lah stabil inyo baru tunjuan nak iko salah ndak nak. Nah iko bertentangan keyakinan kita ndak nak. Kalau mulai itu kan senang, pasti inyo jawab iyo. Kalau langsung badan sifatnya. Dan tuh pak inyo beko panjang jadinya mengecek loh. Iya enggak? Nah, stabilkan dulu, lah stabil, lah tenang, validasi tindakannya yang salah. Kemudianlah sadarnya, lakukanlah mendorong langkah perbaikan. Cari langkah perbaikan bersama. Tuh kalau lah model eko, baaleh kamu punya. Nanti ke situ poinnya lain. Kamu ku sudahnya tuh baaleh. Nah, awak akan bentuk itu lepak, awak akan model itu. Nah, kaitkan lagi dengan keyakinan. Apakah muncul lagi pertanyaan ibu-ibu, apakah segitiga restitusi ini harus dilakukan untuk setiap permasalahan? Tidak. Ini hanyalah salah satu alternatif. Apakah hanya sampai kepada yang tiga tadi, validasi, penstabilan identitas, validasi dan bangun kesadaran tadi, apakah sampai ketiga tadi? Enggak. Kalau cukup di anak yang pertama dilakukanlah sadarnya lah selesai itu. Dan apakah semua masalah bisa diselesaikan dengan seperti ini? Tidak. Lah pecah kalau anak orang, nanya ke segitiga restitusi aja kita lihat ada sarung. Lah pecah-pecah kacau sekolah, nanya di lantai-lantai juga batu. Kita segitiga restitusi aja dan tak bisa. Maka ini yang perlu kita pahami bersama. Segitiga restitusi adalah salah satu alternatif terbaik dan dia tidak harus dilakukan ketiga tahapnya dan tidak semua kasus bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi. Kalaulah melanggar hukum berat, lah melanggar norma etika yang berat,
itu kalau memang butuh, libatkan orang tua, libatkan pihak berwenang, libatkan yang lain ahli segala macam, silahkan. Tetapi paradigma berpikir kita untuk menyelesaikan permasalahan anak di sini, ini salah satu alternatif terbaik. Gampang? Tidak. Video tadi itu deh anak ambo kondisikan, Bu. Nah, jujur ambo mangkecian, itu anak deh ambo latih ya bentuk itu, makanya bisa model itu. Nah, itu dek balatih, dak real untuk itu dah tuh. Itu dek balatih tuh, dek konten, dek tugas, makanya rancak alurnya untuk itu saudara. Nah, tapi itu kita ini berproses. Ketika anak bermasalah, refleksi diri kita dulu, tenangkan awak dulu yang perlu tenang anak. Nah, tidak sebenarnya jadi Bu, tidak sebenarnya jadi itu dikondisikan. Nah, tapi kurang lebih alurnya seperti itu. Kita berproses. Nah, kita berproses. Disiplin positif ini perlu kita pahami bersama, perlu kita terapkan bersama, dan tidak hanya itu menyangkut dengan keyakinan kelas, tidak, tetapi ini juga bisa diterapkan untuk lingkup yang lebih luas. Keyakinan sekolah juga sangat bisa diterapkan dengan ini. Jadi, rubah paradigma gitu Bapak dan Ibu, kita adalah seorang guru. Bersikaplah sebagai seorang manajer. Pahami kebutuhan anak-anak itu dulu. Bersikaplah sebagai seorang manajer. Kalau secara teori memang itu gampang, sangat gampang sekali. Kalau kita berbicara teori. Tapi aplikasinya, kita manusia, kita badan seorang, kadang-kadang banyak faktor di luar kita yang mempengaruhi tugas dan segala macamnya, akhirnya kembali kita ke asli gitu. Tapi tidak masalah. Yang penting kita itu adalah seorang pembelajar sepanjang hayat. Yang belajar itu ada anak, kita pun harus belajar untuk membelajarkan anak. Oke Bapak dan Ibu, mungkin sudah jam 12 lewat. Sebelum ambo akhiri, mungkin ada yang bertanya. Nanti bisa dijawab oleh Bu Il atau Pak Asril. Pas Bu? Atau lepas dek jam 2 boleh? Nah. Oke? Apa? Oke, Bapak dan Ibu yang ambo hormati, Bapak dan Ibu kepala sekolah. Jadi ini rangkaian kegiatan kita. Itu memang ini adalah sebenarnya ini adalah tugas dari BGP, Balai Guru Penggerak. Salah satunya adalah menyebarkan pemahaman tentang disiplin positif. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan kami sampaikan pada Ibu, kami yang guru penggerak atau CGP tidak lo hebat-hebat tanah. Kami masih sama seperti apa Pak JP Ibu. Kami masih yang muda-muda. Mungkin taruhlah, mungkin ibu-ibu katakan kami muda-muda, IT-nya hebat-hebat, komputernya santai-santai. Iyo itu kelebihan kami. Tapi dari segi emosi, dari segi manajerial, dari segi bagaimana menggerakkan orang lain, kami masih butuh belajar ke guru-guru kami yang senior, ke Bapak Ibu kepala sekolah kami. Nah, guru penggerak itu hanyalah salah satu ajang untuk belajar deh kami. Jadi bukan menjadi yang terbaik, enggak. Dak lo perlu kami, kok guru penggerak. Nah, dak lo, kita itu sama. Dak lo kasta tertinggi itu adalah seorang guru penggerak, tidak. Kasta tertinggi guru itu bukan yang sertifikasi, tidak. Kasta yang paling tinggi itu guru itu yang S2, tidak. Tapi kasta tertinggi itu adalah guru yang dirindukan kehadirannya di dalam kelas. Bapak dan Ibu, terima kasih karena waktu kita sudah habis. Itu dari saya atas nama kami calon guru penggerak dan guru penggerak. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita bersama dan kita bisa berkolaborasi bersama dan saling bergerak, saling menuju ke arah gugus 6 yang lebih baik ke depannya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah-salahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.